Apa saja ni minta nak ditolak dah. Kalau cara kini, ada wali Allah mendapat Asmaul Azam. Dicari kelakun manusia tak kau kini. Berdoanya ke Allah. Tumpun tangan, ya Allah. Tak aku kelakun manusia Allah kiamat saja dia aku. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita pohonkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mulai pengajian kita kini halaman 5 terdiri dari 5 pasal yang akan kita kaji 1 sampai 5. Tapi pengajian itu adalah kelanjutan dari pengajian nalah kita kaji lalu. Kelanjutan daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Hasan yaitu salah seorang ulama waliullah, pendiri tarekat Syazaliyah. Beliau berkata, perjalanan kami terdiri di atas 5. Jadi perjalanannya itu terdiri dari 1 sampai 5 itu adalah kita kaji. Di kelanjutannya dan semua ini berpokok pada 5. Jadi kata Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an bahwa perjalanan kami orang Sufi. Perjalanannya terdiri dari atas 5. Kemudian 5 itulah kita kaji. Cuma kelanjutannya semua ini artinya adalah kita kaji 5 itu berpokok pada 5. Nah itulah pokoknya. Jadi kalau tidak ada lona 5 kok, tentu 5 itu mungkin tidak bisa kita jalanan dah. Sebabnya merupakan kesatuan tidak bisa dipisah. Semua ini berpokok pada 5. Jadi kalau pokok itu tak ada, itu tidak jalan dah. Mana 5 tadi pokoknya? 1. Semangat yang tinggi. Orang-orang Sufi, orang tasawuf atau orang tarikat, semangatnya itu tinggi. Jadi kita kok sekali-kali jangan mempunyai semangatnya rendah. Loyo aja hidup itu jangan seperti demikian. Jadi harus bersemangat. Hidup jiwa, hidup raga. Hidup rohani, hidup jasmani. Baik itu bersemangatnya.
Jadi semangat itu tinggi, tidak boleh rendah. Tidak boleh kita loyo saja. Apa-apanya itu tidak kemungkin dawak tu dah. Nah, sesuatu tu kalau kita mengatakan tidak kemungkin, kok diri awak itu tidak. Tapi kalau Allah memungkinkan, Pak. Nah, jadi karena itu kita tu tidak jalan seorang dah. Kita tu selalu ma'allah, beserta Allah. Kalau kita beserta Allah, tidak ada sesuatu yang tidak tembus, dah pasti tembusnya. Kalau ada Allah. Tapi kalau kita jalan sendiri, ya tidak bisa lah. Apa kekuatan awak? Kekuatan semata-mata ada pada Allah. Jadi kalau kita lah apa saja dikerjakan, apa dibuat, tidak sendiri ma Allah, kita tu akan kuat. Tidak ada lemah, tidak ada loyo. Tidak perlu penakut. Jadi risiko pengajian awak, pengajian tasawuf, Kecik Abu Hasan Sazali, perjalanan kami terdiri di atas 5. Jadi di atas 5 tadi, seluruh 5 tadi berpokok pada 50. Pokok yang pertama, semangat yang tinggi. Tidak boleh loyo dah. Kalau misalnya suatu pekerjaan lah dicibo dawak mangannya supaya bisa, supaya dapat. Lah 99 kali. Bertanya orang gawat. Bakok gagal jawab anglah 99 kali. Apa jawab awak? Belum aku cibo nangka 100. Itu jawab. Kau dalam suatu pekerjaan gagal sekali 2 kali. Tanya orang, alam menuduh orang tu. Ada orang dangki kawan yang tidak senang. Dibuat fitnah, dibuat bangko segala macam. Ditanamnya kebaji ke kedewa. Nah, sehingga orang tu lah banci melihat kedewanya saja. Kalau di dalam zaman Nabi Sulaiman, sinan sihir dipelajari orang, turun 2 orang malaikat, nama-nama Harut dan Marut. Orang belajar sihir kah? 2 orang malaikat tadi. Yang paling pertama diajarnya dek malaikat Harut dan Marut tadi, ilmu kebanci. Orang nampak elok-elok je bininya bertangka, pecah. Lah bergadang-gadang hatinya, jo tokohnya, jo warungnya, kadang dengan jual beli banyak. Habis je orang tu tak ada lah, nak jual beli je lah. Nah, itu kan kebanci nama tu. Jadi kebanci tu tak perguna dia untuk lelaki bini saja. Untuk orang nan berjualan. Kalau tumbuh di orang bakar raja. Kalau nyolah dilantik, nyolah pejabat lah dilantik, kan duduk di kamar di kursi. Di kursi empuk, meja mewah. Tapi kalau lakannya kebanci itu, nyolah takut mencari kursi itu. Apabila dicari kamar aja kursinya, amo lagi, bantu nak takut.
Lari itu, kalau misalnya risikonya lari, nggak sempat membuka pintu dia, dilanggannya kepala ke pintu itu dia. Bantuna takut mencelik kedudukannya tadi. Babilo lah kan dia kebenci tadi. Nah, jadi tentunya mengecek ke kepala lain. Saya tidak sanggup duduk di situ, Pak. Tolong berhentikan saya. Dibuat SK berhenti. Kau orang nama dia kebenci, kalau siap menghentian. Kan itu untungnya dia. Sehingga seseorang tadi banci dari kerjaannya. Banci kepada keluarganya. Teori yang bertangkal aja kerjanya. Hidup di rumah tangga itu rasa dalam neraka. Padahal Nabi mengecekkan bukan rasa dalam neraka, al-baiti jannati. Rumahku itulah surgaku. Tapi dua nalakan naik tadi, nerakaku dia. Nah, jadi itu suatu sihir. Dan adanya jalan di zaman Sulaiman. Nama ajakan tu 2 orang malaikat. Nama-nama malaikat tu Harut dan Marut. Waktu tu judi merajalela. Sambil berjudi, pamer sihir. Dan meramikan judi itu seorang perempuan. Sangat cantik perempuan tadi. Tergoda dia malaikat Harut dan Marut tadi. Karena turun ke bumi. Asalnya turun ke bumi, nya kan menghina manusia. Nya kecanggalah apa tu manusia tu ya Allah. Kan rajanya membuat maksiat, membuat dosa saja. Kata Allah. Itulah sebabnya aku tadi nak menutup-nutup pintu ampun selalu dibuka untuknya, untuk manusia. Oleh karena apa? Manusia itu membuat dosa oleh karena mempunyai hawa nafsu. Itu mengkau membuat maksiat, membuat dosa. Kamu malaikatnya. Tidak ada membuat maksiat, tentu tidak ada ingin buat sesuatu. Sebab engkau tidak punya hawa nafsu dah. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin, tidak beranak. Tentu engkau tidak ada berdosa tadi dah. Tapi manusia kan hawa nafsu itu membawanya kepada maksiat. Aku cakap malaikat tadi. Tidak ada tu Allah. Coba jadi yang kami punya hawa nafsu. Dia diuji. Lah dia dijadikannya laki-laki. Mempunyai nafsu. Turunnya ke kampung Sulaiman. Itu Sulaiman waktu itu masih masuk kehilang cincin. Dia menginap di tepi laut di tengah tukang Phuket tu. Sampai 10 hari Sulaiman kehilang cincin. Dia ambil dia jin sakrah. Karena dia punya nafsu, pandai-pandainya berjudi, lama mabuk-mabuk, minum larak, minum tua, narkoba. Jadi ada perusi tadi, ada rayu ada perusi tadi. Dan perusi itu jinak-jinak merpati mencoba muah, padahal tidak ada muah dah. Lah seriusnya mendeketin dan perusi tadi, perempuan tadi, dia katakan dia perempuan tadi. Engkau malaikat. Bahkan dia katakan bahasa engkau malaikat pilihan Allah. Akalabihan engkau. Ilmu nadagi Allah kepada engkau. Aku cakap malaikat tadi. Ilmu diberikan Allah kepada kau adalah Asmul A'zam. Nama Allah yang sangat besar. Karena nama Allah itu ada Asmaul Husna.
nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu itulah nama Allah 99. Nah, kau di perkunan kau kena nama Allah 99. Nah, jadi nama Allah tu nak 99 ke tak? 100. Tapi nan dicantumkan Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya 99. Itu pun nama Allah 99. Kau tak satu tampek letak dalam Quran. Terpencar-pencar. Tapi ada ulama disusun. Akhirnya dapat 99 kata kakak. Sedangkan ikut je jaminan Nabi je pula. Lillahi tis'i wa tis'ina asman. Bagi Allah tu ada Asmaul Husna namanya 99. Man hafazahu dakhala jannah. Sianan bisa menghafalnya terjamin masuk surga. Nah, Asmaul Husna. Jadi nama Allah tu 100. 99 namanya Asmaul Husna. Nah, satu namanya Asmaul A'zam. Asmaul A'zam tu tidak bisa dipelajari kepada guru, kepada ulama, tidak bisa. Cuma mencari. Orang-orang ziarah tu kan itu rasionya cari itu. Tapi terang ada mau kan tak ada nak dapat dah. Nah. Apa sebabnya? Oleh kerana mencari seperti orang mencari buah durian masak. Dan di samping ada durian masak. Durian tabak kuning boleh. Tapi nya malalak mencari kepala orang. Ranci kada dapat durian ditimpuk durian aduanya. Nah. Jadi Allah memberikan kepada siapa nanya kehendaki. Namun yang satu tadi. Apabila dapat namun satu itu kata Allah kebakesian nama dapat. Apa saja ni minta nak ditolak dah. Kalau cara kini ada wali Allah mendapat Asmaul Azam. Dicari kelakun manusia tak kau kini. Berdoanya ke Allah. Tengpun tengah ya Allah. Tak aku kelakun manusia Allah kiamat saja dia aku dah. Langsung kiamat dia aku. Turun nama mendapat Asmaul Azam. Nah, jadi di malaikat Harut dan Marut tadi lah diberi Allah kepadanya Asmaul Azam. Jadi kecik wanita tadi, wanita itu nama si Zuhrah. Tuan suka aku. Ya suka mana lah. Tu kau menurut yang berusi tu. Mereka ikut je kan dia. Agak aku kasihkan tak Tuan. Tapi tolong tunjukkan Asmaul Azam dan satu dan diberi Allah Tuan. Kalau itulah diberi kepada aku berikan tak Tuan. Nah, kehendak itu sebenarnya berusi itu memalah dari nafsu. Nah, aku beri. Tunjuknya, sudah tunjuknya, perusi itu meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku jadi bintang. Naik ke langit jadi bintang. Itu nama bintang Zuhrah. Kalau banyak orang menamakan bintang Kejora. Itu asalnya dari wanita cantik itu Zuhrah.
Jadi orang-orang para paranormal, jin-jin setan menyusup ke bintang itu, meminta ilmu kecantikan. Tapi ilmu kecantikan dia, ilmu tadi dari bintang Zuhrah kok. Hanya tunjukkan ke orang. Kalau kini ke artis-artis. Itu syaratnya nak ketek diminta itu ratusan juta. Itu sebabnya paranormal. Kalau dinamakannya paranormal ahli kecantikan. Padahal itu tuh nak tanggung-tanggung kayak itu. Tu celik tu paranormal ki bodoh tu. Rumah aja 15 miliar harga rumah. Berjerok-jerok, gadang, segala macam ada dalam itu. Nah itu nak dapat itu tadi. Nah penjepitih dia. Jadi na malaikat na berdua tilah tak lah tamannonya mencela membubung naik kata. Macam cahaya. Tiba di bulannya lama aku ke bawah. Macam dia malaikat na berdua tu. Ya selamat tinggal lah untuk di dadahnya. Nyalah sinan. Tuasannya bintang kejora tadi. Jadi bintang tu bermacam-macam asalnya tu. Dia maka jadilah yaitu ilmu nujum. Ilmu nujum ku artinya ilmu bintang. Ilmu nak dapat di bintang. Sesuai jo asal usul bintang. Ilmu apa nak dapat dia mangkaunya menjadi bintang. Bintang tu mahal gue. Jadi laki ni kalau orang lah jadi bintang, ada tanggung-tanggung piti itu. Nah, bintang sinetron, bintang film, macam-macam bintang. Nah, itu dasarnya ilmu-ilmu sihir tadi itu. Jadi kalau kita mengecekkan tidak ada ilmu sihir tadi, bah mengecek tidak ada. Di zaman Nabi Sulaiman lah ada. Di zaman Nabi Musa merajalela sihir. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli sihir tu si Lubid namanya. Itu laki-laki. Dan perusi namanya Ummu Jamilah. Bini de Abu Lahab. Itu dinyatakan tabat syada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu mal huwa makasab wa amra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu bernama Ummi Jamilah. Kama jopai membawa kayu sekabek kayu bakar. Dipikul kayu itu. Karena gunung itu kalau nyabat tamu je Nabi, kayu tu diserat sekali Nabi, terkepung Nabi. Nanti kayu tu diduknya tu. Sehingga Nabi terkepung di tengah-tengah kepung Nabi. Tapi Nabi diselamatkan Allah. Itu turun ayat tabat syada. Mengatakan karajo Ummi Jamilah. Wa amratu hamalatal hatab. Istri Abi Lahab tu kemajupai membawa benang. Tali nilon. Kena guna tali itu dia untuk mengabek Nabi Muhammad. Tali itu pandai mengabek seorang. Dia ada pisau, ada kirisnya. Kiris itu bisa menusuk seorang. Nah, itu yang bisa terkatu kiris itu menusuk seorang tadi, atau si Lubid.
Nabi lah dekaunya sihir itu ke Nabi. Takabek Nabi. Bawa takabek Nabi. Mainlah karisi menusuk Nabi. Turun Jibril. Langsung keresiri campaknya di Jibril. Langsung tali itu dibuka. Kalau Nabi tekanai di sihir, Jibril turun. Kalau awak tekanai di sihir, siapa yang keturun je lah. Siapa yang keturun awak. Kau lihat doja ya itu tidaknya ya awak turun. Tapi malaikat yang keturun tak ada awak siapa awak. Kalau nabinya Nabi Allah Rasulullah. Nah. Jadi untuk melindungi Nabi itu turunlah 2 surat. Surat nan 2 itu bernama Ma'azatain. 2 perselindungan diri kepada Allah. Mana 2 surat? Surat Falak dan surat Nas. Nah. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan bintang. Jadi orang-orang tukang sihir meminta ke bintang. Bintang meminta ke pakai Tuhan. Atau makanya a'udzu birabbil falak. Aku berlindung dengan Tuhan Falak, Tuhan bintang. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa saja yang terjadi dari bintang tadi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan ambuh-ambuh pada buhu. Nah, jadi orang yang mengikat tali mengikat seorang tu, inyo mengikat tali itu dulu, lalu ada dikatnya, ada di mentara-mentara dia buat itu. Hilang tali itu kan kabeh itu. Wa min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang dangki apabila dangki orang dangki. Nah tu. Ayat surat yang kedua turun surat Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Min syarri waswasil khannas. Daripada kejahatan waswasi khannas. Khannas itu syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nama bisik-bisik di dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi surat Nas tu pagi petang tak boleh tinggal macam itu. Surat Falak dan surat Nas. Jadi kalau surat Nas tu tangkal daripada seluruh pekerjaan manusia. Kalau surat Falak tangkal daripada seluruh pekerjaan jin-jin syaitan. Jadi apabila itu dibaca, nya pun penting lagi itu.